Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah asar rahimakumullah. Sore hari ini pada salat asar kita akan berbicara sedikit tentang dunia dan bahaya sifat serakah. Ada seorang imam tabi'in yang bernama Imam Al-Laits. Beliau meriwayatkan kepada kita sebuah kisah tentang Nabi Isa alaihi salam. Kita tahu Nabi Isa alaihi salam ini adalah seorang rasul ulul azmi yang mempraktekkan hidup seperti yang ditempuh oleh para sufi sekarang ini. Jadi beliau ini tidak punya rumah, tidur di goa-goa, tidur di sembarang, di mana mengantuk tiba di situ tidur. Ya. Makan tidak pernah beliau mencari makan. Jadi makan hanya apa yang ditemukan saja. Kalau ada, kalau tidak ada ya tidak makan. Nah, suatu ketika ada seseorang yang mendatangi beliau untuk menjadi murid. Nah, akhirnya kemudian keduanya melakukan perjalanan sampai di suatu tempat. Mereka beristirahat, kemudian makan. Kebetulan ketika itu mereka punya 3 potong roti. Satu dimakan Nabi Isa, satunya lagi dimakan oleh temannya ini, satunya lagi disimpan. Setelah makan, kemudian Nabi Isa ke sungai, minum, membersihkan diri. Kembali ke tempatnya itu, ternyata 1 potong roti yang disimpan ini sudah hilang. Hilang 1 potong roti ini. Jadi Nabi Isa bertanya kepada temannya ini, siapa yang ngambil 1 potong roti ini? Temannya kemudian mengatakan, oh, saya tidak tahu, saya tidak lihat, saya tidak tahu. Akhirnya kemudian keduanya melanjutkan perjalanan. Sampai di sebuah hutan, Nabi Isa melihat ada seekor rusa betina dengan 2 ekor anaknya. Ya, seekor rusa dengan 2 ekor anaknya. Kemudian Nabi Isa memanggil 1 ekor anak rusa itu, dipanggil. Kemudian anak rusa ini datang, disembelih oleh Nabi Isa. Kemudian dipanggang sebahagian dagingnya, kemudian dimakan oleh mereka berdua. Setelah itu Nabi Isa menunjuk sisa anak rusa yang masih ada. Beliau mengatakan, demi Allah, berdirilah engkau kembali. Anak rusa ini hidup kembali. Kemudian Nabi Isa bertanya kepada temannya, sekali lagi kamu saya tanya, demi zat yang telah membuat engkau menyaksikan mukjizat ini, saya tanya kamu, siapa yang ambil roti 1 potong itu? Temannya mengatakan, oh saya tidak tahu, saya tidak lihat. Akhirnya kemudian mereka lanjutkan lagi perjalanan. Sampai di pinggir sebuah danau, mereka harus menyeberang. Lalu kemudian Nabi Isa memegang tangan temannya ini, lalu dibawa berjalan di atas danau, dan mereka sama sekali tidak menyentuh air sampai di seberang sana. Sampai di seberang danau, Nabi Isa bertanya lagi sama temannya ini, demi Allah yang telah memperlihatkan kepada engkau mukjizat ini, kamu saya tanya, 1 potong roti kemarin itu siapa yang ngambil? Kemudian dia mengatakan, saya tidak tahu, saya tidak lihat. Oke, kalau begitu kita lanjutkan lagi perjalanan. Dilanjutkan lagi perjalanan ini, Bapak dan Saudara sekalian,
sampailah kemudian keduanya di sebuah gurun. Di situ Nabi Isa mengambil satu gundukan pasir, lalu kemudian beliau tunjuk dengan nama Allah, jadilah emas. Lalu kemudian gundukan pasir ini menjadi emas. Kemudian Nabi Isa mengatakan, emas ini akan kita bagi tiga. Sepertiga untuk saya, sepertiga untuk kamu, dan sepertiga untuk yang mengambil roti itu. Tiba-tiba orang ini mengatakan, itu roti kemarin saya yang ambil. Itu roti kemarin saya yang ambil. Ya. Kemudian apa yang terjadi, hadirin dimulakan? Nabi Isa kemudian memberikan semua emas itu kepada orang ini. Ini semua emas kamu ambillah. Tapi pertemanan kita sampai di sini saja. Kamu ambillah jalanmu sendiri, saya juga ambil jalanku sendiri. Orang ini senang aja, wah, enggak apa-apa, bagus malah. Lalu kemudian dia ambil emas satu gundukan ini. Kemudian dia jalan. Nah, di tengah perjalanan dia bertemu dengan dua orang laki-laki. Yang kemudian mengetahui kalau laki-laki ini membawa emas yang banyak, akhirnya keduanya mau merampok dan membunuh laki-laki ini. Kemudian dia mengatakan, teman-teman, jangan bunuh saya, jangan rampok saya, kita bertiga masih bisa hidup dan masing-masing mendapatkan emas. Ini nanti emas kita bagi tiga, sepertiga saya, sepertiga ini, dan sepertiga ini. Akhirnya tiga-tiganya setuju, Pak. Tiga-tiganya setuju, dibagi tiga lah emas itu. Lalu kemudian ketiganya ini melanjutkan perjalanan. Sampai di suatu kampung mereka lapar. Akhirnya satu orang disuruh untuk pergi beli makanan. Pergilah kau beli makanan di sana. Nah, ketika orang ini pergi membeli makanan, dia berpikir, apa gunanya? Bagaimana caranya ini saya bisa ambil emas dua orang itu? Nanti saya beli makanan, kemudian makanan itu saya racun. Jadi saya pulang nanti, saya berikan makanan itu kepada mereka, mereka makan, keduanya mati, saya ambil bagiannya. Itu rencananya itu, Pak. Sementara dua orang ini juga bikin rencana juga. Nanti kalau dia datang, kita bunuh. Nanti kalau yang pergi beli makanan itu datang, kita bunuh. Kemudian bagiannya kita ambil, kita bagi dua. Oke, setuju. Akhirnya apa yang terjadi, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Datanglah yang beli makanan ini pulang, dia bawa makanan yang sudah dibubuhi racun. Tapi ketika dia sampai di dekat kedua temannya, kemudian keduanya ini mengeroyok dia sampai mati. Setelah temannya yang satu ini mati, bagiannya dibagi dua, keduanya kemudian makan. Makan makanan yang sudah diracun. Jadi tidak lama kemudian setelah keduanya makan, keduanya kemudian mati. Maka tergeletaklah mayat tiga-tiganya ini di dekat emas yang bertumpuk-tumpuk ini. Suatu ketika, beberapa waktu setelah itu kemudian Nabi Isa lewat di tempat itu, diceritakan kepada beliau tentang tiga orang itu. Beliau kemudian memberikan nasihat kepada orang-orang kampung yang ada di situ. Itulah dunia. Siapa yang tamak kepada dunia, maka dunia itulah yang akan memakan dia, tidak tersisa sedikit pun. Hadirin yang dimuliakan, mudah-mudahan kisah singkat ini ada manfaatnya bagi kita. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.